Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhlisa, NIM A23010006, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampu Abdul Razak Musahib, SH, MH, CMMP. Baik, sebelum masuk ke materi, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu pengantar hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia merupakan pengantar untuk mempelajari bidang-bidang aturan ketentuan tata hukum yang berlaku di Indonesia. Kita lanjut ke poin pertama, yaitu hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa. Adapun pengertian hukum menurut para ahli, menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang yang satu untuk dapat menyelesaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan berkehendak. Menurut Ersuerso SH, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Dan menurut Abdul Qadir Muhammad, hukum adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi terhadap pelanggarnya. Adapun unsur-unsur definisi hukum, yaitu 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia, 2. Peraturan itu dibuat oleh badan yang berwenang, 3. Peraturan itu bersifat memaksa walaupun tidak dapat dipaksakan, 4. Peraturan itu disertai sanksi yang tegas dan dapat dirasakan oleh yang bersangkutan. Dan ada juga ciri-ciri hukum. Yang pertama, adanya 1 perintah, larangan, dan kebolehan, dan adanya sanksi yang tegas. Berdasarkan bentuknya, hukum tertulis yaitu hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang dalam keyakinan masyarakat dan diikuti serta ditaati oleh masyarakat, atau hukum kebiasaan, hukum adat. Adapun sumber hukum, yaitu yang pertama undang-undang, kedua kebiasaan dan hukum adat, ketiga jurisprudensi atau hukum yang terbentuk karena keputusan hakim, keempat traktat atau perjanjian antar negara, dan kelima doktrin, ajaran atau pendapat para ahli. Dan sistem-sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum merupakan suatu sistem, artinya bahwa hukum itu adalah aturan-aturan dalam hidup bermasyarakat yang merupakan suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang terkait satu dengan yang lain. Nah, sistem hukum terdiri dari sistem hukum Eropa kontinental, civil law, sistem hukum Anglo-Saxon, common law, sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum sosialis atau komunis. Saat ini sistem hukum yang dianut oleh Indonesia adalah civil law atau Eropa kontinental, hukum adat, dan hukum Islam. Asas-asas hukum. Juris pracepta sunt hert, artinya peraturan dasar dari hukum adalah hidup dengan patut, tidak merugikan orang lain, memberikan kepada orang lain yang menjadi bagiannya. Adapun asas hukum, yaitu yang pertama, tiap orang dianggap tahu hukum. Kedua, UU tidak berlaku surut. Dalam hukum Romawi dikenal dengan istilah corpus juris civis. Ketiga, ketentuan yang lebih tinggi mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah. Keempat, ketentuan baru mengesampingkan ketentuan terdahulu. Kelima, ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Keenam, perjanjian yang mengikat. Ketujuh, tidak seorang pun memberikan sesuatu yang melebihi apa yang dimilikinya. Kelapan, tiada kejahatan, tiada pidana. Seorang dapat dipidana jika sudah diatur dalam undang-undang. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu hukum tata negara. Definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli sehingga tidak hanya mencangkup kajian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara itu, tetapi mencangkup pula persoalan-persoalan yang terkait dengan mekanisme hubungan antar organ-organ negara itu dengan warga negara.
Definisi HTN menurut pakar. Menurut Van Apeldoorn, HTN merupakan hukum yang mengatur tugas, hak, dan kewajiban alat perlengkapan negara. Menurut Patton, HTN pengatur alat perlengkapan negara, tugas, dan kewarganegaraannya. Dan menurut AFDC, HTN mengatur pembagian kekuasaan dalam negara dan pelaksanaan. Hukum tata negara. Hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan baik tertulis atau berwujud perundang-undangan maupun tidak tertulis atau kebiasaan konvensi yang mengatur organisasi kekuasaan yang disebut negara, di mana pengaturan tersebut meliputi: 1. Bentuk negara yang dikehendaki, 2. Tata cara pembentukan alat pemegang kekuasaan atau alat-alat perlengkapan negara, 3. Wewenang, tugas, fungsi, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing alat perlengkapan negara. 4. Hubungan antara alat perlengkapan negara atau baik secara horizontal maupun vertikal. Dan 5. Hubungan antara organisasi kekuasaan atau negara dan warga negara dan hak asasi manusia. Sumber-sumber HTN. Sumber hukum material HTN, sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara, termasuk di dalamnya dasar dan pandangan hidup bernegara serta kekuatan politik saat kaidah-kaidah dirumuskan. Sumber hukum formal HTN yaitu: 1. Hukum perundang-undangan ketatanegaraan, 2. Hukum adat ketatanegaraan, 3. Hukum kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan, 4. Jurisprudensi ketatanegaraan, 5. Perjanjian internasional ketatanegaraan, dan 6. Doktrin ketatanegaraan. Asas-asas hukum tata negara. Asas-asas umum yang sering dijumpai dalam hukum tata negara Indonesia antara lain: 1. Asas negara kesatuan yang berbentuk republik, tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, asas kedaulatan rakyat, demokrasi, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang NRI tahun 1945. Ketiga, asas-asas negara hukum, negara yang berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan semata, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang NRI tahun 1945. Keempat, asas otonomi daerah yang di dalamnya terdapat desentralisasi, konsentrasi, dan tugas pembantuan. Kelima, asas check and balance antara organ negara baik secara internal maupun eksternal. Keenam, asas perlindungan hak asasi manusia. Dan ketujuh, asas keikutsertaan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan poin terakhir yang ingin saya paparkan yaitu tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia atau PHI adalah mata kuliah yang berobjekkan hukum yang sekarang berlaku di Indonesia atau mata kuliah yang berobjekkan hukum positif di Indonesia. Adapun tujuan mempelajari hukum di Indonesia adalah agar dapat diketahui tentang macam-macam hukum di Indonesia, perbuatan-perbuatan apa yang diharuskan dan diwajibkan, dilarang, serta yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia, kedudukan hak dan kewajiban bagi setiap orang dalam bermasyarakat dan bernegara menurut hukum Indonesia, macam-macam lembaga penyelenggaraan negara di Indonesia dalam bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga-lembaga lainnya, prosedur di dalam melaksanakan hukum atau acara peradilan, dan prosedur birokrasi dalam negara menurut hukum positif Indonesia. Itulah tadi sedikit materi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.